Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan mengajarkan cara untuk melakukan registrasi di jurnal yang menggunakan sistem OJS3 atau Online Journal System. Nah, pertama kali yang harus teman lakukan adalah mengetik di browser di mana jurnal yang ingin kita tuju. Sebagai contoh, ini adalah jurnal IJ Komsel ya, salah satu jurnal yang saya kelola. Nah, dari ini adalah salah satu jenis uh, homepage dari sebuah jurnal. Nah, dari sini kita bisa melihat di sebelah kanan atas ya, ada tulisan registrasi. Nah, untuk login ini jika teman-teman sudah melakukan registrasi. Oke, sedangkan contoh hari ini kita adalah bagaimana cara melakukan registrasi di jurnal OJS ya. Oke, kita klik registrasi. Nah, kurang lebih ada beberapa hal yang harus diisi ya, terutama tentang profil. Oke, nama. Nah, sekarang saya akan meregistrasikan salah satu rekan saya ya, ini namanya Renaldi family name. Nah, ketika namanya lebih dari satu, namanya lebih dari satu bisa ditulis Renaldi dan nama kedua. Misal di sini ada Gursan gitu ya. Tapi kalau namanya cuma satu, saran saya ditulis dua kali, Renaldi. Nah, kemudian kalau namanya tiga, berarti Renaldi, misal ya Renaldi Adi Bursan gitu. Jadi pastikan nama terakhir itu ditaruh di family name hanya satu kata. Kemudian kita mengisi di bagian affiliation. Affiliation adalah lembaga atau institusi di mana kita berada. Nah, ini contohnya adalah Universitas Lampung gitu ya. Kemudian dilanjutkan negara-negara di mana negara ini adalah di mana afiliasi ini berada. Universitas Lampung itu berada di mana? Jika teman-teman saat ini sedang studi di luar negeri, misalnya di Jepang, di Australia, atau di Malaysia, dan afiliasinya adalah kampus di mana teman-teman berada, maka disesuaikan negaranya sesuai di mana afiliasi berada. Misal di Jepang, kampus misal Tokyo University, berarti lokasinya negaranya Jepang gitu. Kalau di Malaysia, misal Universitas Putra Malaysia, maka isinya juga di sininya Malaysia begitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal turun cari negara Indonesia. Oke ya. Kemudian email dan pastikan email ini adalah email yang akan teman-teman Bapak Ibu gunakan selama proses submit hingga terbit jurnal. Dan pastikan terkoneksi di handphone atau menjadi email yang sering digunakan ya. Nah, beberapa kasus untuk di universitas saya sarankan untuk menggunakan email yang disediakan oleh universitas gitu. Nah, di sini saya contohkan kita menggunakan email Gmail. Nah, semua email bisa digunakan ya teman-teman, tapi ini contoh saja ya. Tapi kalau beberapa case di kampus disarankan untuk membuat email berdasarkan menggunakan email yang digunakan oleh kampus gitu ya. Username terserah teman-teman mana yang paling teman-teman ingin hafal gitu ya. Nah, sarannya semuanya hurufnya kecil ya. Hurufnya kecil semua dan mudah diingat gitu ya. Nah, password ini sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jangan sampai yang pastinya rahasia ya dan diketik ulang ya. Pastikan antara password di atas dengan repeat password itu sama gitu ya. Nah, ada baiknya ditambah dengan huruf besar, angka dan kode begitu ya. Bintang atau atau dolar dan lain-lain. Kemudian untuk yang pertama kita checklist ini adalah
apakah kita bersedia data kita disimpan dalam website ini? Maka kita klik OK. Kemudian, apakah kita bersedia mendapat notifikasi new publication and announcement? Mendapatkan informasi publikasi terbaru dan info lainnya. Kita klik jika ingin, tapi tidak diklik pun tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah, apakah saya bersedia dihubungi untuk menjadi reviewer di jurnal ini? Untuk teman-teman yang masih mahasiswa, terutama masih mahasiswa S1 ataupun masih mahasiswa S2, saya sarankan untuk tidak mengisi di bagian ini. Kenapa? Karena teman-teman semua belum memiliki kemampuan atau pengalaman lebih terkait dalam proses melakukan review, ya. Oke, jika teman-teman adalah Bapak Ibu yang sudah terbiasa melakukan review dan menjadi pembimbing, boleh diklik, nanti akan muncul apa yang disukai, apa topik yang menjadi interest dalam review. Misal, desa terkait dengan wisata. Oke ya, boleh. Kemudian kita bisa klik ke registrasi. Baik. Nah, di sini teman-teman sudah melakukan proses registrasi. Ya, teman-teman sudah melakukan proses registrasi dan ini secara umum proses melakukan registrasi di online journal system dan teman-teman bisa melihat di bagian dashboard ya. Nah, ini adalah penampakan yang teman-teman miliki di homepage atau di dashboard masing-masing. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk follow, share, dan komen YouTube ini. Terima kasih.